Oke, recordnya sudah dimulai. Saya cek, belum ada yang masuk. Nah, nanti kalau ada yang masuk, saya accept. Sementara kita lanjutkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah, kita ketemu kembali malam hari ini. Walaupun masih online di pertemuan ke-11. Nah, minggu depan juga pertemuan 12 harusnya offline, tapi saya nggak tahu ya, kayaknya nggak janji saya bisa. Mungkin kita online lagi. Mohon maaf banget ya, untuk semester ini saya masih belum bisa berjalan dengan sempurna, masih pakai tongkat. Udah sulit kalau misalkan ke kampus juga. Oke, pertemuan malam hari ini masuk ke pertemuan ke-11. Lanjutan dari pertemuan kemarin, kita masih membuat RPA dengan membuka browser. Nah, ini bagian yang kedua di mana nantinya memodifikasi pertemuan yang sebelumnya, di mana menggunakan input dialog, pertemuan sebelumnya menggunakan flowchart, kemudian hari ini kita akan membuat sama input dialog namun berupa array atau list, dan juga ada conditional statement tanpa harus membuat flowchart, di mana semuanya konsepnya sama, yaitu meremote ataupun mengakses browser. Nah, khususnya saya menggunakan Google Chrome untuk mengakses beberapa situs. Nah, yaitu langsung otomatis nanti bisa dua, tergantung switchingnya, bisa Google ataupun YouTube. Untuk slide malam hari ini sudah saya postkan di kampus, bisa kalian download, baca, pahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Di luar jam kuliah juga silakan, kalau ada kesulitan tanyakan ya. Kemudian ini bobot penilaian untuk mata kuliah ini dan juga kontrak perkuliahannya. Untuk kontrak perkuliahannya saya masih belum dapat narasumbernya. Nanti kalau misalkan sudah dapat, saya informasikan agar segera kita bisa buatkan seminar untuk mata kuliah ini, yaitu otomasi sistem. Nah, kalau misalkan dari sisi kalian, kalau kalian sudah dapat, nanti informasikan juga ke saya ya, supaya kita lebih cepat untuk bisa mengadakan seminar. Kemudian UTS sudah terlewati, kemudian nanti UAS masih sama berkelompok dengan menggunakan tema topik yang sama seperti UTS ataupun berbeda, monggo silahkan. Dan untuk tugasnya jangan sampai lupa paling lambat sebelum UAS. Oke, itu mungkin dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan sebelum saya lanjutkan. Suara saya terdengar jelas kan? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, apa ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Belum, Pak. Oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, kita buat RPA di mana kita awali dengan input dialog. Sama seperti pertemuan kemarin, saya buka dulu RPA saya UiPath. Loh, mana UiPath-nya? Oh, ini nih. Nah, bentar ada yang masuk. Oke, ada yang masuk lagi. Oke, nah di UiPath-nya saya buat klik proses. Kemudian namanya biarin aja sama. Yang penting saya simpan di sini. Ini saya taruh di C biar enak nanti tahu. Atau terserah kalian ya. Yang penting kalian jangan sampai lupa naruhnya di mana. Misalkan browser 2. Oke, select folder, kemudian create. Nah, di sini kita akan buat sama seperti pertemuan kemarin, input dialog. Namun bedanya kita memodifikasi. Kalau pertemuan kemarin itu hanya berupa text box di mana kita bisa mengetikkan variabel tentang kota mana saja, baik itu di dalam atau di luar negeri, ya kan? Nah, kali ini nanti kita akan pencariannya berupa gunung. Nah, di mana nanti akan kita tambahkan list, nanti berupa array. Nah, gimana kita awali dari di sini ada plus,
Ini terlihat tidak UI pad yang saya share? Terlihat tidak? Terlihat, Pak. Oke. Oke, kita awali dari input dialog. Nah, kita double klik. Nah, input dialog sama seperti kemarin. Nah, kita awali dalam misalkan ini untuk judulnya yaitu gunung. Nah, kemudian inputnya pilih gunung berikut. Nah, dimana kalau kayak kemarin nih, kalau bentar ada yang masuk ya. Oke, saya lanjutkan. Ini saya jalankan. Nah, kalau ini mirip sama seperti kemarin, jadi di sini kita bisa mengetikkan apapun yang kita mau, tinggal kita ketikkan menggunakan keyboard. Contohnya kayak kemarin dalam pencarian kota. Nah, kalau ini misalkan pilih gunung, kita bisa mengetikkan Gunung Merapi ataupun Gunung Rinjani, kita bisa mengetikkan di sini. Nah, namun perbedaannya kita modif untuk malam hari ini input type-nya bukan text box, tapi multiple choice, yaitu pilihan. Nah, mana di sini nanti ada input option-nya separate dipisah dengan titik koma. Nah, kita isikan, tambahkan. Misalkan lebih dari satu, oke? Misalkan di sini saya ketikkan Rinjani. Kemudian jangan lupa ini ya diawali tanda kutip buka sama tutup. Kalau nggak kelihatan saya gedein. Nah kayak gini. Kemudian saya ketikkan Rinjani, Rinjani. Kemudian titik koma untuk list berikutnya. Misalkan Merapi. Nah ini misalkan lebih dari satu. Kita simpan, kita coba jalankan. Nah, lebih dari satu nantinya berupa radio button atau pemilihan di mana nanti pilih salah satunya. Bisa Rinjani, bisa Merapi. Oke. Nah, misalkan kita tambahkan lagi berikutnya. Nah, di sini misalkan titik koma Merbabu. Oke. Kalau saya jalankan lagi, ini masih sama menggunakan radio button. Pilihannya ada 3. Oke, nah ini bisa Rinjani, bisa Merapi, bisa Merbabu. Oke, namun kalau misalkan lebih dari 3, minimal 4, dan seterusnya, di sini berbeda. Bukan radio button. Tapi apa? Tapi berupa combo box. Nah, misalkan saya tambahkan salak. Oke, simpan. Kita coba jalankan. Hasilnya berupa combo box, di mana isinya yaitu pilihan-pilihan yang tadi kita masukkan. Seperti ini. Oke. Nah, itu perbedaannya. Kalau sendiri itu berupa kayak kemarin text box. Nah, lebih dari satu ada 2 itu berupa radio button, ada 3 masih radio button, dan lebih dari 3, lebih dari 4 atau 4 minimal itu berupa combo box. Oke. Nah, bentar nih ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, seperti itu. Nah, kita awali di sini. Mana tadi teh? Nah, ini misalkan gunung nih kita simpan. Di sini bisa klik kanan, create variable, atau bisa dipilih manager. Di sini klik kanan, new global variable, atau di sini di kursornya diklik, kemudian menggunakan shortcut dengan mengetikkan di keyboard Ctrl K. Nah, baru kita ketikkan misalkan par gunung. Enter. Nah, otomatis ini akan membuat namanya variabel gunung. Jadi kalau kita jalankan, kita pilih mau gunung yang mana, di mana tadi pilihannya ada 4 berupa combo box, nanti akan tersimpan. Misalkan salak. Oke, nah nanti akan tersimpan
di variabel yang kita buat namanya var gunung. Nah, di sini kita tambahkan lagi input dialognya. Nah, di mana input dialognya? Di sini nanti kita akan melakukan searching ataupun browsing, di mana ada pilihannya mau mencari YouTube dengan menggunakan YouTube atau dengan menggunakan Google. Di sini situs atau situs ya udah situs atau alamat lah. Kemudian pilih site atau situs yang mau dicari, yang mau digunakan, maaf, digunakan. Nah, kita pilihan multiple choice-nya. Contohnya yang pertama itu tanda kutip ya. Nah, tanda kutip tanda petik. Misalkan YouTube. Nah, kemudian titik koma berikutnya Google. Misalkan ada dua ini. Simpan. Kemudian value enternya Ctrl K. Nah, kita tulis variabelnya misalkan var choice. Variabel choice. Oke. Nah, jadi kalau bisa kita jalankan, ini ada dua input dialog yang muncul. Yang pertama itu berupa pemilihan gunung. Pilih gunung berikut. Nah, saya pilih Rinjani. Oke. Kemudian muncullah pilihan input dialog yang kedua. Nah, pilih situs yang mau digunakan, apakah YouTube atau Google. Misalkan Google. Oke. Nah, dari sinilah nanti akan kita linkkan atau kita lanjutkan atau kita hubungkan dengan use application or browser, di mana nanti arahnya untuk membuka situs yang kita inginkan. Sama seperti pertemuan kemarin. Bentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini di bawahnya kita plus, yaitu use application. Nah, namun sebelum kita tambahkan use application, di sini ada yang menggunakan conditional statement, yaitu if. Oke. Nah, kalau minggu lalu kita menggunakan conditional statement-nya di flowchart. Ini sebenarnya tanpa flowchart langsung aja juga bisa. Namanya if, kita double klik. Nah, jadi ada pilihannya seperti ini, minimal lebih dari satu. Nah, contohnya kondisinya var choice kan tadi kita simpan. Di sini kita tuliskan var choice, di mana yang bernilai true-nya sama dengan, atau kayak tulis di sini ya. Nah, var choice yaitu misalkan YouTube. Oke, simpan. Nah, ini kalau nilainya true, then maka akan saya klik di sini use application or browser. Nah, use application or browsernya nanti kita arahkan saya menggunakan Google Chrome. Nah, kita arahkan Google Chrome-nya ke situs YouTube. Else-nya berarti selain itu tadi apa? Google ya. Kita sama juga, yaitu memilih use application or browser dan diarahkan Google Chrome-nya dengan membuka situs google.com. Nah, bentar ada yang masuk. Oke, nah ditunggu ya. Ini memang sedikit lama, ini tergantung dari PC atau laptop yang digunakan. Semakin banyak aplikasi yang terinstall, maka akan butuh waktu lebih lama dibanding kalau misalkan aplikasi terinstall itu sedikit. Nah, use application atau browser ini nanti akan mengecek aplikasi apa yang terinstall, nantinya semuanya bisa di remote, atau bisa diakses atau bisa digunakan. Nah, di sini definisinya selesai. Installing package, kalau sudah nanti akan terlihat block diagram use application or browser. Hanya pertama, nanti kalau kita tambahkan lagi use application browser, nggak selama di pertamanya.
kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu lebih cepat. Nah, sambil nunggu, misalkan saya buka di sini, klik kanan, new window. Oke, nah di sini nanti akan memilih, saya buka dulu misalkan tadi Google ya. Nah, ada yang masuk, bentar. Oke, up, baterainya habis, bentar ya. Nah, di sini misalkan untuk buka YouTube. Nah, hup. Nah, arahnya nanti seperti ini akan membuka aplikasi Google Chrome, yaitu situs YouTube. Kemudian, nah ini udah muncul ke bawahnya, bentar. Nah, sambil ini nunggu nih, tadi diawali saya kecilin ya. Nah, diawali dari input dialog lebih dari satu, yaitu kita menggunakan dua, di mana ada dua gunung Rinjani Merbabu. Kemudian kita tambahkan tiga, masih sama. Tambahkan empat, berubah menjadi combo box. Kemudian kita buat untuk pemilihan situs yang mau kita cari, YouTube dan Google. Kemudian bisa kita buat conditional statement dengan menggunakan if. Nah, di mana nilai if-nya kita set untuk nilai true dan false-nya. Nilai true untuk YouTube dan false-nya untuk Google. Selanjutnya kita tambahkan satu per satu untuk membuka aplikasi Google Chrome tergantung dari pemilihan situs yang diinginkan. Oke, nah di sini sudah muncul. Yang pertama untuk if nilainya true YouTube, nah muncul di application. Nah, di sini kita arahkan nanti akan mengklik di sini situsnya. Nah, di sini kita klik indicate. Nah, kita arahkan ke aplikasi apa namanya? Google Chrome. Nah, ditunggu session helper. Nanti session helpernya akan muncul. Kalau udah kita arahkan ke Google Chrome. Nah, kita klik select browser. Oke, kalau sudah confirm. Nah, dia akan mendeteksi dari target yang dipilih ternyata menggunakan Google Chrome, browser yang saya gunakan, yang saya pakai tadi, dan link alamatnya yaitu www.youtube. Nah, di sini yang else-nya juga sama, saya tambahkan yaitu berupa use application or browser. Nah, lebih cepat kan dibanding yang pertama tadi. Nah, ini udah muncul yang else-nya. Di sini kita arahkan ke Google. Nah, seperti ini. Nah, kalau di YouTube kayak tadi itu nanti biasa mencarinya di mana? Nah, nanti biasa mencarinya di sini kalau muncul YouTube ya. Nah, ditelusuri. Misalkan gunung Semeru. Nah, enter, nah muncul kan Gunung Semeru seperti itu. Tapi kalau di Google, ya, di sini, nah misalkan Gunung Merapi. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita arahkan di google.com. Kemudian untuk yang else tadi kan udah nih. Untuk yang then yang true-nya ke YouTube. Nah, berikutnya ini yang else-nya, klik indicate. Nah, kita arahkan ke Google. Oke, klik select browser dan klik confirm kalau sudah didapatkan targetnya ya. Nah, selanjutnya sama seperti kemarin, di mana kita bisa mengetik atau menulis di mana pencariannya menggunakan type into. Oke. Nah, di sini kita masih yang Google Chrome ya, masih yang YouTube di sini kita diisikan di dalam do-nya yaitu klik yaitu type into. Nah, type into di sini kita arahkan untuk yang YouTube ya. YouTube itu kita arahkan balik.
kita arahkan dia mau ngetik di mana nih. Nah, saya buka dulu YouTube-nya. Nah, kita arahkan mengetiknya yang ini nih. Nah, di sini nih. Nah, klik indicate. Nah, kita pilih targetnya. Sini. Oke, sudah didapat. Confirm. Nah, kemudian di sini bisa kita ketikkan. Oke, di sini misalkan mau kita ketikkan gunung spasi. Nah, tadi kita udah buat variabel kan namanya var gunung. Kemudian, nah kemarin kita menambahkan keyboard shortcut untuk tekan enter, ya kan? Nah, ini kita tanpa menambahkan itu langsung juga bisa. Oke, caranya gimana? Caranya sama, yaitu ada kodenya. Nah, kodenya bentar saya share. Ada di slide-nya. Ini buka YouTube dan ini type into, kemudian ketikkan untuk penulis pencariannya yaitu sini. K enter namanya. Jadi ingat ada tanda ketik dulu ya. Nah, ini sering kelewat saya. Tanda ketik baru nanti berupa kayak baris kurung buka kurung tutupnya berupa area matrik. Baru di sini kita tuliskan K. K itu menandakan K dan kurung buka kurung tutupnya. Kita isi enter. Seperti ini. Oke. Simpan, save. Nah, kemudian untuk yang Google juga sama. Kita tuliskan di dalam Google Chrome untuk yang Google di dalam do-nya ini klik positif atau kita ketikkan type into. Nah, di sini kalau kita set, nah dia akan nulis di sini, klik indicate target, pilih. Oke, sudah confirm. Nah, di sini kita ketikkan juga di sini sama seperti tadi ya. Nah, saya copy paste aja biar cepat. Nah, sama ya. Kemudian, nah kita coba satu persatu ya. Kita coba jalankan. Tadi mana nih? Nah, ini. Kita coba jalankan, ditunggu. Sedang mengcompile. Nah, compile activity-nya sedang berjalan. Oke, nah ini kita lihat hasilnya. Nah, bentar ada yang masuk. Oke. Bentar ya. Nah, saya dulu ini deh. Misalkan saya milih merbabu. Oke. Kemudian muncul lagi info dialognya berupa saya pengen cari YouTube. Oke. Nah, ini
akan membuka aplikasi Google Chrome, ya kan? Kemudian buka situsnya YouTube. Nah, otomatis dah. Kemudian mencari di YouTube Gunung Merbabu dengan mengetikkan di bagian telusuri. Enter. Seperti ini. Selesai, ditutup. Gitu. Begitupun untuk yang Google ya. Kalau misalkan saya jalankan lagi, misalkan saya mencari salak, oke. Kemudian saya sekarang ingin Google, oke. Nah, ini akan terbuka Google Chrome-nya, ya kan? Kemudian akan melakukan pencarian di Google, yaitu Gunung Salak. Mana nih? Nggak kelihatan. Nah, ini Gunung Salak. Nah, kemudian kalau udah selesai, dia akan tutup aplikasi si Google, aplikasi browsernya. Hmm. Oke, nah ini ada yang masuk tadi. Udah keluar dia. Mohon maaf ya, aduh, kelamaan. Oke, nggak apa-apa lah. Nah, selanjutnya ini biar enak itu saya tutup aja. Jangan, kan selanjutnya kita mengambil scrap. Nah, misalkan yang ada di yang tadi dulu deh, yang di Google. Nah, ingin mengambil tentang ini nih. Nah, ini informasinya ya. Gunung Salak adalah ini. Nah, ini selanjutnya kita tambahkan get text untuk mengambil data. Klik indicate, kita arahkan ke sini, yaitu untuk informasi dari pencariannya. Nah, kemudian targetnya didapat, klik confirm. Kemudian saya isikan, ya kan, bisa terus di sini juga bisa, atau di text value di sini juga Ctrl K juga bisa. Nah, biar enak saya taruhnya, karena nanti dipakainya di luar ini, yaitu saya taruh di notepad. Jadi kita buat variabel, klik kanan, new global variable, apa namanya, var detail, di detail, bener, detail. Oke. Nah, kalau YouTube, nah kita juga sama, tambahkan di sini untuk yang YouTube. Oke, kemudian di dalamnya yang do ini plus, kemudian get text, kemudian kita cari ini yang YouTube, misalkan gunung apa nih. Nah, Gunung Merbabu. Nah, di sini ada nih, Gunung Merbabu terletak di 3 kabupaten. Nah, saya pilih get text, arahkan mau tag yang mana mau kita ambil. Tunggu sampai session helpernya muncul dulu. Nah, karena itu nanti akan menunjukkan targetnya di mana. Oke, kalau sudah dipilih, diarahkan, nanti muncul, nah seperti ini.
Oke, confirm. Nah, ini juga kita taruh, yaitu apa, di var detail. Oke, enter. Kemudian getTag tadi juga sama. Ini untuk yang di ini var detail. Nah, sudah. Nah, selanjutnya di luar dari if, ya kan, else ataupun then-nya, ini yang if-nya. Saya klik tandain. Nah, di sini kita tambahkan, baru kita buka aplikasinya Notepad, yaitu use application or browser. Nah, lebih cepat kan dibanding dari awal-awal. Kemudian saya buka Notepad. Nah, contohnya Notepad-nya seperti ini. Ini saya klik indicate, arahkan, kemudian dipilih klik, kemudian confirm. Nah, kemudian baru kita tuliskan di dalam notepad-nya plus, yaitu type into. Nah, type into-nya mau menulis di mana? Nah, klik indicate. Nah, kita tulisnya di sini. Kemudian dapat confirm apa yang mau ditulis. Nah, kita klik yang di sini. Nah, kita tambahkan di sini. Di mana tadi gunung, spasi, plus var gunung. Kemudian kita tambahkan di mana tadi kita buat gunung Merapi, misalkan, dengan menggunakan pencarian spasi, kemudian plus, nah ini var choice, kemudian dengan menggunakan Google, nah kita tambahkan misalkan maka didapatkan, yaitu titik 2. Nah, ini hasilnya plus var detail. Nah, seperti itu. Save. Nah, kemudian muncul ini, kemudian ditulis, kemudian bisa klik save. Nah, ini kita menggunakan keyboard shortcut, yaitu Ctrl plus S, ya. Nah, kita tambahkan setelah kita nulis ini plus di sini, yaitu keyboard shortcut. Nah, keyboard shortcut kita klik Ctrl plus S. Nah, kemudian nanti kalau muncul Ctrl S dan akan muncul menu save as seperti ini. Nah, kita ketik di sini nama filenya apa, ya kan? Kemudian baru klik save. Nah, di sini klik save ini otomatis kalau kita tekan enter, setelah kita mengetik, otomatis kalau kita tekan enter akan men-save. Karena sudah diarahkan tombol save-nya itu berupa apa ya, tab-nya, namanya tab choice nih. Itu sudah dipastikan kalau tidak tekan enter akan menekan tombol save. Jadi di sini kita setelah keyboard shortcut kita plus, yaitu type into, kemudian kita arahkan ke notepad tadi. Nah, sampai nanti nunggu. Klik indicate. Nah, kita arahkan ke sini, nulis di sini.
confirm. Nah, apa yang mau ditulis? Nah, kita isi misalkan nama filenya ya. Nah, ingat ya, kita tadi muncul ini di mana? Ini saya simpannya di cbrowse ya. Cbrowse. Nah, kemudian saya ketikkan misalkan gunung spasi var gunung plus dengan menggunakan, nah ini spasi, kemudian var choice. Nah, udah simpan. Nah, selanjutnya untuk memastikan supaya tidak ada yang salah mengetik, ya kan sering kali tuh di notepad salah ketik. Nah, ketik ini ada namanya verify di sini. Nah, di sini ada namanya delay. Delay between key. Nah, ini belum di-define, makanya seringkali missing atau kelewat atau typo kalau orang bilang. Nah, di sini defaultnya itu belum diisi, jadi kita bisa isikan di sini misalkan 0,2, yaitu 0,2 second. Oke, nah selanjutnya kita coba ya. Ininya saya hilangkan, kemudian ini saya tutup aja, ya kan? Oke, kemudian saya jalankan. Hup. Sedang mengcompile activitiesnya. Jadi diagram-diagram yang tadi kita buat berupa activity diagram akan di-compile, di-debug, nah, sampai nanti dijadikan hasil RPA-nya akan ditampilkan mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Nah, dari yang pertama kita buat input dialog untuk pemilihan nama-nama gunung. Kemudian muncul lagi input dialog untuk pemilihan pencarian situs yang mau digunakan. Nah, ini sudah jalan. Kita lihat. Belum muncul. Oke, nah ini sudah muncul. Awali dengan misalkan salak. Oke. Kemudian dari salak saya dengan menggunakan Google. Oke. Nah, nanti akan terbuka browser Google Chrome. Kemudian mencari di google.com yaitu Gunung Salak. Gunung Salak, enter. Ini apa sih ini? Bersih banget nih. Nah, Gunung Salak dia mengetik. Nah, kemudian muncul lagi. Nah, udah ngambil scraping tentang Gunung Salak. Kemudian scraping sudah didapatkan, maka akan ditutup nih browser Gunung Salak, kemudian akan membuka aplikasi Notepad dan akan menuliskan kesimpulan yang didapat dari hasil browsing tadi. Di mana cara teknik untuk menghilangkan salah ketik atau ada yang hilang pengetikannya yaitu dengan menambahkan delay between key. Ini kenapa? Multiple similar matches font. Nah, ini kayak tadi nih. Kacau nih. Bentar, tim saya. Anak buah saya berisik banget tadi nih. Chat-chat mulu.
Coba edit target dulu ya. Apa karena kepanjangan kali ini kadang ada kode I, berisik lagi dia. Salah klik lagi. Ntar ada yang masuk. Repot nih. Klik kanan, ntar dulu. Confirm. Nah, indicate target via UI Explorer. Nah, yang mana nih bagian-bagiannya nih? Ini ada kode-kode ini, jadi ini ada error di sini nih. Nah, misalkan saya ambil salah satu aja lah. Letusan terakhir. Aduh. Oke, confirm. Coba saya jalankan ya. Salah. Oke. Muncul, kita cari lewat Google. Oke. Nah, ngambil apa tadi? Letusan terakhir kalau nggak salah. Scrap, kemudian muncul ke Notepad. Oh, berisik nih soalnya jadi keganggu terus tim saya. Multiple similar match phone get a new word group. Saya stop. Ntar coba kita pilih. Nah, ini aja lah. Judulnya kita pilih klik edit target, edit descriptor. Kita reindicate lagi. Pilih reindicate.
Ini aja tuh, ya udahlah, kepilih judulnya itu. Confirm. Confirm. Oh, lagi validasi. Kemudian ini berat nih ya, ntar saya matiin dulu video sayanya. Oke, ya Allah. Oke, jalan. Bisa dimatiin bentar nggak ini ya? Quit team. Pilih Google. Nah, dapat. Kemudian muncul notepad, mengetikkan teknik scrapingnya. Nah, sedikit lambat ya. Nah, cuman untuk memastikan tidak ada salah ketik atau ada yang hilang. Nah, itu menambahkan delay di situ. Ya. Gunung Salak dengan menggunakan pencarian Google didapatkan yaitu, nah tadi saya scrapingnya Gunung Salak Wikipedia. Nah, kalau sudah disimpan, nah ini di browser tadi Gunung Salak. Kemudian simpan enter, nah, tanpa menambahkan tombol klik save-nya belum apa ya? Coba kita cek ya. Ini udah selesai. Oh iya, ini belum saya tambahkan. Oke, saya tambahkan. Nah, tambahkannya sini apa namanya? Tanda kutip, kemudian tanda matrik, kemudian K, kurung buka kurung tutup, dan tulisnya enter. Seperti ini, save. Nah, sekarang kita coba aja. Ini saya tutup, cancel. Hup. Nah, jalan. Nah, jadi setelah mengetikkan itu, langsung dia akan menyimpan datanya tanpa harus kita menambahkan klik tombol save. Jadi langsung tekan enter, udah otomatis. Salah, oke. Kemudian pilihan yang kedua, Google, oke. Kemudian muncul aplikasi Google Chrome, buka situsnya google.com, kemudian akan mencari Gunung Salak, enter. Nah, kemudian didapatkan data dalam pencariannya, kemudian dilakukan teknik scraping, mengambil bagian mana yang mau diambil atau di copy paste tulisannya, kemudian dibuka aplikasi Notepad dan dituliskan di aplikasi Notepad di mana berupa resume atau kesimpulan yang sudah didapatkan tadi di dalam pencariannya. Contohnya ini tadi Gunung Salak dengan menggunakan pencarian Google. Nah, didapatkan yaitu hasilnya dengan teknik scraping. Kemudian ini nggak ada yang hilang ya, nggak ada missing lagi. Kemudian digunakan keyboard shortcut untuk mau menyimpan, Ctrl S, kemudian ketikkan hurufnya, dan enter, otomatis menyimpan tanpa menambahkan klik tombol save. Seperti itu. Nah, contohnya mana? Contohnya kalau misalkan kita file open, nah ini ada tadi nih, Gunung Salak, ya kan?
seperti itu. Nah, misalkan eh saya coba lagi yang sekarang yang YouTube nih. YouTube eh, kita buka pencariannya. Eh, ya salah klik lagi. Bentar. Ini aplikasi kerjaan namanya UCS untuk berkomunikasi dengan yang namanya alatnya Sable X with. Nah, saya tadi memilih misalkan apa ya? Merbabu. Oke, kemudian di YouTube. Oke, kemudian nanti akan jalan Google Chrome-nya dengan membuka situs YouTube. Kemudian akan melakukan pencarian di bagian telusuri Gunung Merbabu. Kemudian scraping, diambil datanya. Kemudian akan menutup dan membuka aplikasi Notepad dan menuliskan di aplikasi Notepad-nya yaitu resume atau kesimpulan yang didapatkan ketika melakukan browsing dan menggunakan situs YouTube. Wah, ini kenapa nih? Hah? Gunung Merbabu multiple similar matches. Oh, multiple similar berarti ada yang sama nih. Get text-nya could not unique, nggak ada yang unik, harus dicari nih yang uniknya. Oke, kita stop yang YouTube. Nah, di sini nih get text-nya berupa text scraping-nya. Ini untuk yang YouTube. Kita edit target. Misalkan yang mana nih ya, kita cek ya. Reindicate. Judulnya deh ini. Nah, confirm. Nah, sekarang kita coba jalankan. Ini saya tutup. Nah, di compile. Kemudian dipilih Merbabu. Oke. Yang keduanya berupa YouTube. Oke. Kemudian jalan aplikasi si browsernya, buka situsnya YouTube, kemudian diketikkan di pencarian Gunung Merbabu, kemudian diambil scrape-nya berupa tulisannya scraping, kemudian biar hasil nggak nih, coba. Nah, kalau lama kayak gini bisa gagal. Nah, kan gagal, kita buka dulu deh. Kemudian ini kita stop dulu deh. Edit target. Reindicate. Yuh, ini nih yang unik kali ya. Oke, confirm. Ada yang ditanyakan. Izin out duluan ya Pak, sedang bekerja shift malam. Maaf ya, monggo silakan. Oke, saya coba jalankan lagi. Simpan dulu ya, jalankan lagi.
Ini saya tutup, ini saya kecilin. Bentar. Nah, berhasil. Kemudian buka notepad, diketikkan Gunung Merbabu. Kemudian disimpan dan enter, otomatis menyimpan datanya. Maka selesai RPA-nya. Seperti itu. Nah, kalau kita buka file, open, ini ada datanya. Gunung Merbabu dengan menggunakan YouTube. Oke, seperti itu. Nah, ini tadi pencariannya dengan menggunakan YouTube dan menggunakan Google dan menambahkan berupa shortcut enter tanpa menambahkan activity diagramnya, cukup menuliskan di type into. Nah, caranya seperti tadi, dan ada tambahannya yaitu berupa navigate browser. Nah, default itu go back. Go back itu seperti apa? Contohnya misalkan saya buka new window. Nah, contohnya tadi yang Gunung Merbabu nih. Maaf, bukan ini. Saya buka, misalkan yaitu berupa penelusuran Gunung Merbabu. Nah, dapatkan seperti ini contohnya. Kemudian ada namanya navigate browser. Navigate browser itu seperti layaknya navigasi. Nah, bisa kita tambahkan di bawahnya tadi tab itu untuk penelusurannya di di YouTube ataupun browser. Mana nih? Ini YouTube. Nah, di sini ada plus, diklik kemudian navigate browser. Nah, navigate browser ini default yaitu go back. Go back itu mirip seperti kalau kita klik ini. Nah, klik to go back. Balik lagi. Nah, misalkan kita klik go back. Atau misalkan di carian di Google, kita tambahkan go home. Nah, navigate browser, ada go back, ada go forward, ada go home, ada refresh atau close tab. Nah, kita pilih go home. Nah, contoh ya, kita jalankan lagi, kita simpan dan jalankan. Ini saya tutup. Ini dipilih misalkan Gunung Merbabu. Oke, kita cari dengan menggunakan YouTube. Oke, kemudian terbuka YouTube-nya. Nah, ini itu sebagai go home-nya. Kita searching, enter, kemudian muncul pencariannya, kita scraping, selesai ini balik lagi. Tuh, ya kan? Go back. Nah,
Ini nggak kelihatan kayak terlalu cepat ya. Baru ditulis. Seperti itu. Navigate browsernya balik lagi. Ada yang menulis, maaf izin keluar duluan karena ada keperluan mendadak. Terima kasih. Oke, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Ini no, cancel. Nah, close. Nah, dan save. Nah, seperti itu. Jadi malam hari ini kita mencoba RPA di browser bagian yang kedua. Oke, ini ada tugasnya. Tugas yang pertama, kalian coba buat Google Form sederhana ya. Nanti kita pakai Google Form-nya itu di pertemuan minggu depan, di mana nanti kita akan mengimport ataupun mengekspor data yang kita masukkan di Google Form ke dalam Excel. Nah, ataupun nanti dalam pencarian di Marketplace, kita akan menyimpannya ke dalam bentuk Excel. Seperti itu. Kemudian yang nomor 2, kalian saya paksakan untuk mencoba buat RPA di pertemuan hari ini. Nanti source code-nya dikumpulkan di e-kampus. Seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Jangan lupa untuk absensi. Wih, maaf, keluar malah kita. Saya klik. Oke, mohon maaf tadi salah klik, malah klik online di e-kampus, malah jadinya keluar. Saya masuk lagi. Nah, Pak, berarti untuk tugas yang sekarang itu yang nomor 2 itu ya yang kumpulkan source code ya untuk iya, pertemuan ini. iya sama buat Google Form. Nanti Google Form-nya kita akan gunakan untuk pertemuan minggu depan. Jadi minggu depan saya tidak mengajarkan kalian cara buat Google Form seperti apa. Jadi kalian buat sendiri yang paling sederhana. Nah, kemudian nanti kita akan menggunakan Google Form tersebut untuk menyimpan data spreadsheet-nya ataupun mengekspor data dari spreadsheet Excel ke RPA. Nah, jadi RPA itu kita coba membaca dokumen seperti itu. Nanti bentuknya pasti berupa tabel, ada kolom dan ada baris. Nah, arahnya kita akan membaca tabel, mana kolom mana barisnya. Nantinya akan kita arahkan untuk membaca database seperti itu. Jangan Google lupa Form-nya bebas, Pak? bebas, Atau judul apa gitu judulnya atau ya? terserah, bebas Oh. kalian sendiri. Nah, kalau rekomendasi dari saya Google Form-nya sederhana ya. Nah, kalau misalkan yang ribet ya silahkan nanti buat RPA-nya juga ribet gitu, seperti itu. Oke, jangan lupa untuk absensi. Nah, saya tadi klik salah, malah klik online ini jadi keluar. Nah, bisa isi kolom komentar atau isi kolom kehadiran absensi. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jangan lupa untuk tugasnya. Tugasnya paling lambat sebelum UAS. Masih lama, tapi jangan sampai lupa. Tidak yang tanyakan? Cukup mungkin, Pak. Oke. Kalau misalkan ada kesulitan di luar jam kuliah, ketika kalian mencoba membuat RPA, tanyakan aja ya.
bisa japri langsung ke saya atau bisa WA-nya di grup atau lewat email. Oke, saya akhiri. Baik. Ya, ada mau ditanyakan? Enggak, Pak. Oke. Dan mungkin mohon maaf minggu depan harusnya offline tetap muka di kelas, tapi sepertinya saya nggak janji akan ke kelas atau ke kampus, jadi mungkin kita online. Oke, saya minta maaf sebelumnya. Saya akhiri untuk malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.